saudaraku, Bina Iman kali ini mengambil tema yaitu doa salah satu perlengkapan senjata rohani. Nah, saudara, kali ini kita akan membahas bagaimana peranan doa itu sebagai perlengkapan senjata rohani yang sangat esensi. Ya. Kita lihat firman Tuhan di Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, di dalam Efesus 6 ayat 18, dalam itu harusnya melalui. Jadi, saudaraku, semua perlengkapan senjata rohani sebenarnya bisa dikompres menjadi satu terminologi, yaitu doa. Jadi doa itu adalah wujud atau inti daripada segala perlengkapan senjata rohani itu. Nah, saudara, kita tahu bahwa musuh kita atau perjuangan kita bukan darah yang daging, tapi adalah roh-roh jahat. Ya. Nah, kalau dibilang roh-roh jahat itu musuh yang tidak kelihatan. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara, musuh kita ini adalah musuh yang terorganisir atau terstruktur. Ya, punya sistem hierarki, ada keteraturan dalam mendistribusikan otoritas dan kekuatan. Nah, ini adalah sistem kerjasama roh-roh jahat. Nah, karena itulah modus daripada roh-roh jahat, bagaimana dia menghadapi kita, gereja Tuhan yang sebagai kerajaan Allah, itu dengan cara memecah belah gereja. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara memberikan kesombongan, arogansi, ya, dengan menyatakan bahwa doktrinku yang paling benar, padahal keselamatan itu bukan tergantung dari doktrin, saudara. Nah, sehingga itu bisa menimbulkan iri hati, dengki, kebencian, mementingkan diri dan sebagainya. Nah, melalui doa, semua perlengkapan senjata rohani dapat diakses, dimulai dari persyaratan dasar untuk memakai perlengkapan senjata rohani, yaitu berdiri atau posisi dasar memakai perlengkapan senjata. Nah, saudara, melalui doa, kita tuh dapat berdiri teguh, tidak bergeser dari posisi sebagai anak Allah. Kolose 1 ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna itu bisa menjadikan kita ini punya posisi yang teguh, tidak mudah digeser. Ya, karena apa? Karena kalau orang sudah tahu kehendak Tuhan yang sempurna, jiwanya itu bisa ditundukkan kepada kehendak Tuhan itu. Nah, melalui doa kita dapat mengakses juga namanya kebenaran. Kebenaran itu truth atau aletheia, itu adalah original artinya. 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh yang mengucapkan hal yang rahasia. Hal-hal rahasia ini bisa diakses melalui doa. Nah, itu adalah kebenaran atau original dari Allah atau original Allah. Ya, karena kebenaran itu adalah Yesus. Nah, saudara, kalau kita punya kebenaran yang artinya adalah original Allah itu, kalau itu menjadi ikat pinggang kita atau menjadi sumber inspirasi bagi kita, maka saudara, kita akan hidup tidak di dalam ketidakbenaran, tetapi selalu di dalam kebenaran. Dan kebenaran inilah yang menjadi kekokohan atau keteguhan kita dalam mengharapkan keselamatan yang kekal. Jadi kita tidak mudah diprovokasi, saudara, karena kita tahu kebenaran. Juga melalui doa kita dapat namanya keadilan atau baju zirah. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan ketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara, doa itu membuat posisi kita adalah posisi yang orang siang. Ya. Nah, orang siang itu selalu di dalam Alkitab itu adalah orang yang berjaga-jaga. Ya. Jadi
Kalau kita senantiasa berdoa, maka kita adalah orang siang yang terus berjaga-jaga. Ya. Nah, orang siang itu ditandai dengan mengasihi. Mengasihi itu apa, saudara? Mengasihi itu tidak akan membenci walaupun disakiti, dianiaya atau difitnah. Ya. Kemudian iman. Iman itu kebenaran Allah, bukan kebenaran diri sendiri. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, kita tidak akan menggunakan kebenaran diri sendiri untuk menghakimi. Nah, itu adalah siang, saudara. Yaitu bisa diakses karena kita berdoa. Juga melalui doa kita mempunyai kesiapan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera adalah Injil yang mana kebenaran Injil itu menjadi kebenaran kita. Jadi itu berarti kita harus menundukkan kehendak kita untuk menerima kehendak Injil itu. Sehingga itu dikatakan Injil damai sejahtera. Lalu melalui doa kita bisa mengakses itu, dan juga itu adalah sesungguhnya itu adalah persiapan untuk memberitakan Injil. Melalui doa, saudara, kita mendapat namanya perisai iman untuk memadamkan api si jahat. Apa atau api si jahat itu? Itu adalah perkataan-perkataan yang kasar, yang menyakiti, yang tajam dan sebagainya. Hanya melalui iman kita bisa memadamkan atau menolak perkataan-perkataan yang bisa menyakitkan kita ini. Nah, melalui doa kita juga mendapatkan namanya ketopong keselamatan dan pedang roh. Ketopong keselamatan itu adalah pelindung kepala. Dengan kita mempunyai pelindung kepala, itu artinya bahwa pikiran kita itu tertuju kepada kekekalan. Itu arti bahwa kita memakai ketopong keselamatan. Jadi perhatikan saudara, kalau saudara tidak memikirkan keselamatan kekal, berarti saudara tidak memakai ketopong. Dan yang terakhir, pedang roh. Apa itu pedang roh? Itulah firman iman, yaitu percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, yaitu mendeklarasikan firman Kristus. Demikian saudara-saudara, jadi baiklah kita rajin berdoa, dengan itu kita akan melengkapi diri kita dengan selengkap senjata rohani. Kiranya Bina Iman kali ini bisa memberkati saudara kita semuanya. Haleluya, amin.